Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang calon striker timnas Indonesia yang hingga hari ini masih merupakan misteri bagi kita semua karena sampai saya membuat konten ini belum ada kepastian atau pernyataan resmi dari pihak PSSI bahwa mereka telah memilih salah satu striker keturunan Indonesia yang akan segera menjalani proses naturalisasi. Walaupun feeling saya tentu sudah ada semacam komunikasi antara pihak PSSI dengan sang pemain. Tapi sampai hari ini memang belum ada juga kepastian atau juga semacam berita yang positif bahwa sudah ada pemain yang setuju untuk menjadi WNI melalui proses naturalisasi. Artinya memang kita harus bersabar teman-teman. Walaupun menurut saya pastilah pihak PSSI ini sudah intens komunikasi dengan sang pemain agar sang pemain bisa siap untuk nanti mulai bermain di round 3 yang rencananya pertandingan pertama itu adalah lawan Arab Saudi ya pada tanggal 5 September. Tapi selain itu juga teman-teman yang perlu kita pahami bahwa keputusan akhir akan diambil oleh pelatih kesayangan kita yakni Shin Tae-yong. Artinya mungkin juga sekarang ini meskipun PSSI telah menjalin komunikasi yang baik dengan sang pemain dan mungkin juga telah mencapai semacam kesepakatan tapi masih menunggu juga approval atau juga persetujuan dari Shin Tae-yong. Karena juga sama seperti yang kita ketahui bahwa Shin Tae-yong saat ini sedang menjalani masa recovery. Tapi ya kan nggak ada salahnya juga jika kita menganalisa kira-kira pemain mana yang akan dipilih. Karena kan selama ini kita juga bisa membaca ya pola permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong bagi timnas Indonesia. Nah, Shin Tae-yong memang sekarang ini lebih memilih Rafael Strike ya daripada Ramadan Sananta atau juga Dimas Derajat. Kenapa? Karena dia ingin pemain yang lebih banyak melakukan pergerakan dan dia ingin juga striker yang bisa membuka ruang bagi para pemain lainnya. Tapi selain itu juga sebetulnya dia ingin sang striker itu bisa melakukan finishing. Nah, kelemahan dari Rafael Strike itu adalah dari segi melakukan finishing. Tapi dalam cara dia membuka ruang nggak ada obatnya. Memang bagus sekali. Walaupun dia pemain muda tapi dia bermain di level senior pun ya menurut saya nggak ada masalah sih. Dan dia sudah bisa menunjukkan lah kemampuan terbaiknya. Cuma kan finishing ini juga penting ya. Maka itu di pertandingan terakhir timnas Indonesia lawan Filipina, Rafael Strike itu jika teman-teman perhatikan itu sebetulnya digeser oleh Shin Tae-yong ya. Di starting lineup itu bermain di sebelah kanan dan Marcelino dimainkan di tengah sebagai striker palsu. Tapi walaupun Strike bermainnya bagus di sebelah kanan, namun Marcelino gagal melakukan finishing dari 2 peluang yang dia dapat. Artinya memang masalah klasik di timnas kita adalah dari segi melakukan penyelesaian akhir. Nah, memang ada 2 nama yang sekarang dirumorkan kemungkinan salah satunya atau dua-duanya yang akan dipilih oleh PSSI. Yang pertama tentu saja ada Ole Romeni. Ini pemain yang lebih matang ya daripada pemain yang lainnya. Ya, kalau kita melihat dari daftar pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di posisi striker. Karena lebih banyak pemain lainnya itu usianya masih muda, tapi Ole Romeni ini lebih matang. Dia di usia produktifnya ya, usianya 24 tahun. Jadi saya pikir ini juga menjadi pilihan yang baik sih bagi PSSI karena kita tahu bahwa Ole ini adalah finisher dan Ole juga bukan pemain yang malas, artinya dia bukan pemain yang sifatnya menunggu bola, enggak, dia bisa ikut juga dalam proses build up. Dan Shin Tae-yong kan ingin striker itu yang tidak hanya diam ya menunggu bola ya, tapi harus ikut bergerak. Artinya ya semua pemain yang bermain bagi timnas Indonesia yang dia pilih untuk turun dari awal atau juga sebagai pemain pengganti harus bermain dengan mengandalkan etos kerja keras yang tinggi. Jadi artinya harus bekerja keras terus. Gak bisa tuh cuman berjalan kaki, ya kan udah gak ada lagi hal seperti itu sekarang dari para pemain timnas Indonesia. Dan gak bisa juga hanya nunggu bola, kemudian marah, kalau gak dioper gak bisa. Harus move terus, harus bergerak terus. Maka itu kita melihat permainan dari timnas kita itu selalu bermain dengan high energy. Jadi selalu bermain dengan high tempo, walaupun kadang-kadang bermain pragmatis. Kan tergantung juga lawan yang dihadapin kan tim mana ya kan. Jadi gak ada masalah juga kalau mau main pragmatis, tapi switching play-nya itu loh. Ya kan, transisi positif yang cepat itu loh. Yang kalau kita perhatikan tuh cepat banget, antara 8 sampai 9 detik tuh sudah counter. Nah, ini hal yang positif yang perlu dipertahankan. Nah, kalau Ole Romeni ini dipilih, menurut saya ini bagus juga sih. Karena dia adalah finisher dan juga dia adalah pemain yang pergerakan tanpa bolanya bagus. Jadi paling tidak dia bisa membuka ruang bagi pemain-pemain lainnya. Tapi selain itu juga, sekarang kan ada nama Mauro Zelstra ya, yang dirumorkan juga bahwa dia bisa saja dipilih oleh PSSI dan dia juga telah menyatakan dia ingin membela timnas Indonesia. Tapi kan lagi-lagi nih, keputusan akhirnya ada di tangan Shin Tae-yong dan kita memerlukan pemain yang sebetulnya sudah matang. Kalau Mauro ini kan pemain yang masih muda ya, kalau nggak salah usianya 19 atau 20 tahun ya, dia masih muda nih. Nah, kalau kita mau pemain muda, sebetulnya kita ada Jens Leven. Ya kalau memang Jens Leven ini kualitasnya bagus,
ya bisa juga sebetulnya dipromosikan ke senior kan. Dan kemudian untuk U20 ya cari lagi striker lainnya. Tapi kan mencari striker ini kan susah banget ya. Jangankan di kompetisi domestik yang bisa cetak banyak gol, tapi juga di luar negeri ini sulit. Jadi memang ya saya pikir gak ada salahnya juga jika nanti PSSI ya udah kalau memang ada 2 pemain yang available di posisi striker, ya dua pemain tersebut yang dinaturalisasi, kemudian ada semacam kompetisi juga di lini depan. Karena sekarang kan kalau di lini pertahanan kompetisinya sudah luar biasa. Ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, ada Nathan, ada Jay Itzes, ada Kelvin Verdong, ada pemain-pemain lainnya lah seperti Asnawi, seperti Pratama Arhan yang bisa bermain. Jadi kompetisinya di belakang ini sudah banyak, tapi di depan kalau teman-teman perhatikan pilihan bagi Shin Tae-yong itu terbatas. Nah, seandainya nih, saya akan membicarakan seandainya, bukan pasti, PSSI memilih 2 pemain keturunan Indonesia di posisi striker, itu akan lebih baik. Jadi biar saja mereka berkompetisi di depan. Memang sih banyak yang akan kembali memperdebatkan, waduh ini nanti chance untuk para pemain lokal tertutup ya, gak mungkin dong. Kalau ada pemain kita yang bermain di dalam negeri ini bagus, ya kenapa enggak mereka juga dimainkan. Seperti Rizky Ridho, stabil kan performanya. Pratama Arhan kalau dimainkan oke, kalau main sebagai pemain pengganti juga bagus, Asnawi juga bagus. Jadi selama bisa perform, menurut saya gak ada masalah. Tapi lain hal yang perlu kita pahami adalah suplai bola itu ke depan. Jadi jangan selalu kita salahkan striker. Memang finishing menjadi masalah, tapi suplai bola jika teman-teman perhatikan, tidak selalu juga diberikan kepada striker, tapi diberikan dulu kepada para penyerang sayap. Nah, para penyerang sayap ini kadang-kadang terlambat juga mengambil keputusan untuk memberikan umpan. Gimana caranya striker tersebut bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi kita juga jangan langsung menjudge ya, jangan langsung menilai bahwa wah striker kita sekarang nih pada tumpul semua. Enggak, kadang-kadang suplai bolanya itu gak dapat. Tapi masalah lainnya, kalau dapat suplai bola, dapat chance gak bisa nyetak gol. Nah, ini kan menjadi masalah yang besar. Dan memang banyak yang berdebatkan, gak masalah kok Bung. Kan pemain-pemain lain bisa mencetak gol, betul. Dari second line ada yang bisa mencetak gol, atau dari final line ada yang bisa mencetak gol. Tapi seandainya kita punya striker predator yang konsisten bisa mengkonversikan peluang-peluang yang dia dapat, artinya begini, seumpamanya dia mendapatkan 2 peluang dalam satu match, tapi dia bisa minimal mencetak 1 gol, kemudian pertahanan kita solid. Ya, peluang kita untuk meraih kemenangan itu lebih besar. Dan jika kita punya pemain yang bisa mencetak banyak gol, yang bisa mengkonversikan banyak peluang, artinya ya tim kita akan lebih produktif. Jika tim kita lebih produktif, artinya hasil-hasil akhir yang konsisten akan lebih baik. Kita dapat gitu, akan lebih sering kita dapatkan. Tapi sekarang kan pada saat memang kita nggak punya striker seperti itu, nah ini menjadi masalah besar. Ya kita harus tunggu juga sekarang Shin Tae-yong kembali ke tanah air setelah dia recover. Kemudian PSSI harus segera memilih, ya kalau menurut hemat saya lebih baik bulan ini sudah dipilih, jadi gak mepet gitu. Walaupun ya sekarang dengan Ketua Umumnya Pak Erick Thohir kan segala sesuatunya ya serba cepat ya gitu istilahnya. Wah udahlah gak perlu tunggu sampai berbulan-bulan. Seperti itu Kelvin Verdong kan tiba-tiba langsung jadi ya kan. Terus langsung main lawan Filipina, mainnya bagus lagi. Wah luar biasa ini ya. Jadi memang pemain-pemain keturunan Indonesia inilah yang meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia. Jadi PSSI ini memilih pemain-pemain keturunan Indonesia bukan untuk menaikkan popularitas dari federasi atau juga dari timnas Indonesia, enggak, tapi murni demi kebutuhan timnas Indonesia. Ini sesuai dengan kebutuhan. Kan pernah saya juga jelaskan, jika tidak ada pemain-pemain keturunan Indonesia di skuad kita, yang sekarang tentunya mereka sudah menjadi pemain nasional semuanya, nggak mungkin permainan timnas kita bisa seperti sekarang ini, sampai masuk ke round 3. Dan jangan lupa loh, timnas Indonesia kita sekarang sedang bersaing untuk lolos ke Piala Dunia, bos. Bukan lagi untuk lolos ke Piala Asia, apalagi Piala AFF. Iya kan, jadi yang menurut saya, yang sebelumnya juga tuh, timnas U16 tuh gagal menjadi juara Piala AFF, seharusnya nggak perlu diperdebatkan juga ya, nggak perlu berisik juga kita. Karena kan nanti target mereka adalah bermain untuk kualifikasi Piala Asia kan, mereka harus masuk ke Piala Asia nanti. Jadi di sana nanti mereka harus fokus. Sama juga seperti U18 yang nanti akan bermain di Piala AFF, nggak perlu juara juga. Kalau bisa juara bagus, pasti dong kita mau juara. Tapi kalau nggak bisa nggak masalah, karena target dari U18 itu yang nanti akan menjadi U20 adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Tapi teman-teman, ini yang saya masih penasaran, siapa yang akan dipilih? Ya tentu teman-teman akan menanyakan saya, Bung Binder pilihnya siapa? Kalau saya akan memilih Oli Romani. Ini pemain yang benar-benar bagus. Saya sudah melihat cuplikan dia main, dan saya melihat itu extended highlights. Jadi bukan cuplikan dia saja, tapi cuplikan timnya bermain. Bagus sekali ini striker. Nah kita perlu striker yang sudah matang, jangan lagi yang muda-muda ini loh. Bukan artinya Mauro ini nggak bagus, enggak, bisa saja dia bagus. Tapi kita sudah ada Rafael Strike di depan. Atau dua-duanya saja, Mauro dan juga Ole. Kenapa enggak? Apalagi Mauro kan sudah menyatakan dia ingin membela timnas Indonesia. Ayo dong, kita welcome. Ya kan, tapi ya semua keputusan ada di
pihak PSSI dan tentunya Shin Tae-yong, karena ini Shin Tae-yong harus memutuskan. Bagus. Jadi gak ada tuh istilahnya dalam tanda kutip titipan pemain, enggak. Dia pilih pemain sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita tunggu saja teman-teman. Saya yakin dalam 1 atau 2 pekan ke depan sudah ada semacam kepastian tentang progres dari PSSI tentang pemain keturunan Indonesia mana yang akan mereka pilih untuk menjalani proses naturalisasi agar bisa mulai membela timnas Indonesia. Dan kita tunggu saja teman-teman kembalinya Shin Tae-yong ke tanah air, dan juga kita tunggu nanti bagaimana persiapan dari timnas Indonesia yang saya baca beritanya beberapa hari lalu bahwa kemungkinan tidak akan ada uji coba ya sebelum round 3 dimulai. Nah, ini yang sangat disayangkan sih sebetulnya, karena uji coba itu sangat penting, tapi kita nggak tahu nanti tiba-tiba akan ada perubahan dan tiba-tiba akan ada uji coba seperti sebelumnya lawan Tanzania kan. Jadi, saya ingin berterima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 965.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel YouTube Triple B bisa menembus 1 juta subscribers sambil kita mendukung kemajuan timnas Indonesia kita, sambil kita mendukung agar timnas Indonesia bisa minimal lolos ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Yuk kita support terus timnas Indonesia teman-teman, dan kita terus membangun narasi-narasi yang positif di sosial media. No hate, no hate, no hate, no politik, no politik, no politik. Salam sepak bola. Sorry, saya lupa. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Pusing banyak pikiran.